silakan. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa diberi kesehatan, bisa diberi kesempatan untuk mengikuti acara Zoom hari ini. Yang terhormat Bapak Prof. Muji Santoso selaku owner dari lembaga MS Training and Consulting, Bapak Muklis selaku Dirjen Owner MS Training and Consulting, Bapak Didi Nahtadi SH MH selaku pemerhati kontrak pemerintah yang mana hari ini sebagai narasumber, Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting yang hadir dalam ruang Zoom siang hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Bapak Ibu sahabat kelas khusus MS Training and Consulting semua, perkenalkan saya Suyadi Patmo, JF PBBJ dari bagian PBJ Seda Kabupaten Rempang, akan membantu Bapak Ibu sahabat sekalian selama kurang lebih 90 menit ke depan dalam kegiatan Zoom dengan materi aspek hukum pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini memang ketika kita bicara soal hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Kalau itu menurut Van Khan. Kalau bagaimana kalau menurut Sultan Mahmud Amin gitu ya, itu merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Ini kalau menurut dari segi paparan secara umum. Kalau menurut dari E.M. Myers, hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugas. Ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan materi-materi hukum yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Didi. Karena di dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, bagaimana dengan hukum-hukum nanti ini dari proses perencanaan sampai dengan serah terima, itu nanti akan kita bahas pada siang hari ini. Tentu jangan sampai pengadaan barang jasa ini masih banyak sekali yang tersangkut dengan hukum, apalagi korupsi yang paling besar itu di pengadaan barang jasa dengan banyak modusnya gitu ya. Yang pertama bisa juga modus korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini terkait dengan pengaturan pemenang, pinjam bendera perusahaan dan giliran sebagai pemenang. Ini pemenang hanya tanda tangan kontrak, pekerjaan disubkontrakan, ini menjadi masalah di dalam hukum gitu ya. Suap pada KPA, ketua panitia dan pejabat pengadaan ini juga merupakan salah satu modus-modus dalam pengadaan barang jasa. Terus tidak sesuai dengan teknis, markup HPS, pengadaan fiktif, pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan, ini menjadi hal-hal yang seringkali menjadi modus korupsi di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, untuk kesempatan kali ini akan nanti akan dikupas tuntas oleh beliau Bapak Didi Nahtadi, gitu ya. Jadi sebelum acara kita mulai, akan kami bacakan terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan Zoom siang hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan
bisa klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan oleh moderator untuk bicara secara langsung kepada narasumber. Yang keempat, post-test atau daftar hadir akan disampaikan melalui di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Kelima, peserta yang mengisi post-test atau daftar hadir mendapat sertifikat kehadiran. Jadi yang jangan sampai nanti kelupaan meskipun sampai detik terakhir, nanti yang penting mengisi post-test dan daftar hadir supaya nanti dapat sertifikat. Yang keenam, sertifikat paling cepat diproses itu 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini selesai dan bisa di-download di alamat yang sudah dikirim lewat chat Zoom. Oke, Bapak Ibu sahabat sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan merendahkan hati untuk berdoa menurut agama yang diyakininya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada beliau, Bapak Didi Nahtadi, SHMH, selama kurang lebih 45 ke depan untuk memaparkan terkait dengan aspek hukum pengadaan barang jasa pemerintah. Kepada beliau, Bapak Didi Nahtadi, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Suyadi. Rasa-rasanya kalau kita diskusi pada kali ini ya, Bapak Ibu saya yakin lebih memiliki kemampuan gitu, sehingga saya memposisikan pada bersifatnya memfasilitasi saja ya Bapak Ibu, karena memfasilitasi maksudnya diskusinya dan bagaimana jalannya diskusi kita pada kali ini, khususnya terkait materi yang akan disampaikan. Sebelum itu, saya mungkin buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Nama saya Didi Nahtadi, seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, Pak Suyadi. Saya sekarang aktif dengan Pak Muji di Muji Santosa Training dan Consulting. Dan sebelumnya juga dengan Pak Muji di LKPP, di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu juga pernah ketemu gitu ya di sana. Sebelum kita masuk ke materi, itu saya ingin mengungkapkan satu adagium gitu ya dari Profesor Sacipto Raharjo terkait bahwa hukum itu diciptakan untuk manusia gitu ya, bukan manusia untuk hukum. Apa maksudnya dari ungkapan ini gitu ya? Ini Profesor Sacipto Raharjo ingin mempertegas bahwa posisi manusia atau kemanusiaan itu harus lebih tinggi daripada hukum itu sendiri yang sebenarnya adalah produk dari manusia gitu ya. Hukum hanya sebagai alat yang untuk jalannya kehidupan, untuk membantu manusia, bukan untuk mempersulit manusia. Kita masuk ke untuk slide-nya ya. Besar Pak Didi. Oh, belum kurang full ya, kurang full Pak. Oke. Sudah Pak? Apa sudah tayang, Pak? Sudah, Pak. Siap. Oh, iya. Ya, diskusi terkait hukum memang tidak lepas dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum tentu dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan bermasyarakat, bernegara, tidak terkecuali penyelenggara negara gitu menjalankan tugas fungsinya, Bapak Ibu di ASN itu juga terikat dengan hukum gitu. Lalu sebenarnya yang dimaksud
yang dimaksud hukum itu apa gitu ya. Ya tadi kalau Pak Suyadi menyebutkan definisi-definisi hukum dari para ahli gitu, dari para pakar hukum, tapi sebenarnya sampai saat ini belum ada kesepakatan definisi pasti dari hukum itu. Gitu ya. Semakin banyak sarjana hukum atau ahli hukum yang mengungkapkan atau mencoba mendefinisikan hukum, maka semakin makin terlihat juga bahwa definisi itu makin tidak bisa disepakati. Mungkin secara sederhana hukum itu bisa dikatakan sebagai undang-undang, gitu ya. Tapi melihat di kenyataan, di lapangan, khususnya mungkin di daerah-daerah ya, ada hukum itu yang bukan undang-undang gitu ya, hukum adat gitu ya, yang mana mereka memberlakukan norma-norma yang juga kalau ada pelanggaran itu juga ada sanksinya gitu ya, sanksi adatnya. Jadi ya mungkin secara sederhana kita sepakati bahwa hukum itu adalah aturan yang mencakup undang-undang atau norma-norma hukum yang di dalamnya terdapat perintah atau larangan yang bila dilanggar keduanya itu dikenakan sanksi gitu ya. Selanjutnya terkait tujuan hukum gitu ya. Ini menurut Gustav Radbruch, ini adalah seorang filsafat hukum, ahli hukum dari Jerman. Dia mengatakan bahwa tujuan hukum itu sebenarnya hanya 3. Yang pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan dan kepastian. Gitu. Ketiganya tidak boleh hilang dari hukum, atau hanya ada 2 gitu ya. Ketiganya harus ada dan tidak boleh dikurangi. Gitu. Sehingga kalau ada hukum yang tidak memiliki ketiga tujuan ini, ya dipastikan seharusnya hukum itu kurang efektif ya, dan mungkin juga sudah saatnya harus dirubah atau bahkan sudah harus dihapuskan. Masuk ke hukum di Indonesia seperti apa gitu ya. Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental karena sistem hukum ini dibawa oleh Belanda langsung saat penjajahan, yang mana memang pada intinya sistem hukum Eropa kontinental ini menekankan pada adanya undang-undang, sehingga hakim tidak bersifat bebas untuk menciptakan hukum. Dia hanya menafsirkan dan menerapkan ketentuan yang ada di undang-undang. Dalam sistem hukum Eropa kontinental ini terbagi 2. Hukum ya, kelompok hukum. Yang pertama hukum publik dan hukum privat. Yang termasuk hukum publik itu diantaranya hukum administrasi negara, hukum internasional, pidana, dan tata negara. Sedangkan yang privat diantaranya itu adalah hukum perdata dan hukum dagang. Bagaimana hukum yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah? Setidaknya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah hukum administrasi negara, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum pidana, dan hukum persaingan usaha. Kita masuk ke aspek hukum yang pertama, yaitu hukum administrasi negara. Secara pengertian, hukum ini mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Artinya, ini erat kaitannya dengan penyelenggara negara, gitu ya. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan atau diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara. Hukum administrasi negara ini merupakan turunan dari hukum tata negara, tapi sebenarnya di antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara ini juga berbeda, gitu ya. Secara sederhana, ahli-ahli hukum itu menggambarkan bahwa hukum administrasi negara ini berbicara terkait negara dalam keadaan bergerak, sedangkan hukum tata negara berbicara terkait negara dalam keadaan diam, yaitu instansi-instansi negaranya gitu dengan kewenangannya, sedangkan administrasi negara terkait prosesnya, gitu, proses penyelenggaraan-negaranya. Deskripsi hukum administrasi secara singkat mungkin bisa digambarkan melalui bagan ini, gitu ya. Hukum administrasi itu mengatur dan mengendalikan penguasa dan masyarakat.
juga menetapkan norma-norma fundamental di antara penguasa dan masyarakat. Tujuannya yaitu melindungi masyarakat gitu ya, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, sedangkan penguasa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gitu. Bisa terkait pajak ataupun bisa terkait tender juga kan harus diikuti masyarakat, tidak bisa tanpa adanya masyarakat atau penyedia gitu ya. Tender itu dilaksanakan untuk penawaran masuk, sehingga hukum administrasi ini mengatur atau mengendalikan di antara keduanya. Nah, pelanggaran terhadap hukum administrasi negara itu dapat diajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. Gitu. Contoh sengketa tata usaha negara dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu satu yang biasanya sering muncul itu adalah penetapan SK sanksi daftar hitam. Gitu. Ini bisa diajukan gugatan jika memang dalam prosesnya tidak sesuai dengan prosedur atau memang terdapat kesalahan penerapan hukum gitu ya. Kan harusnya pemberian sanksi daftar hitam itu ada prosesnya gitu ya, mulai dari pemutusan kontrak memang disebabkan oleh kesalahan penyedia, kontestasi, terus PPK membuat laporan ke bahwa memang penyedia perlakuan prestasi dan layak di daftar hitam, inspektorat mengundang melakukan pemeriksaan begitu sampai dengan dijatuhkannya atau ditetapkannya penetapan SK sanksi daftar hitam itu ada prosesnya, sehingga apabila proses itu dilanggar gitu oleh penyelenggara negara, penyedia dapat mengajukan gugatan gitu untuk melakukan pembatalannya. Aspek hukum yang kedua terkait hukum perdata, ya. Memang secara sederhana itu di aspek hukum yang paling kuat sepertinya terlihatnya gitu ya, hukum perdata dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Secara pengertian, Profesor Sudikno itu mengartikan hukum perdata itu adalah peraturan yang mempelajari tentang hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah hubungan antar individu, Bapak Ibu. Ini ya yang dimaksudkan privat tadi, bahwa hak atau klaim atas hak itu ya harus diusahakan masing-masing individu. Negara tidak bisa ikut campur gitu. Selanjutnya sistematika hukum perdata. Dalam KUA Perdata itu ada 4 buku. Walaupun sebenarnya KUA Perdata ini istilah yang dibuat sebenarnya sampai saat ini undang-undang hukum perdata sendiri kan tidak ada ya, hanya adanya BW, itu masih peninggalan Belanda, yang mana di dalam BW itu ada 4 buku ini yang mengatur tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian dan daluarsa. Turunan dari hukum perdata itu ada banyak lagi hukum-hukum, di antaranya hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Nah, berbicara terkait hukum perdata itu tidak lepas dari syarat sahnya perjanjian, Bapak Ibu. Yang mana kalau syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Syarat yang pertama, syaratnya itu ada 4 sebenarnya. Tapi secara kelompok besar itu dibagi berdasarkan syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu biasanya didasarkan kepada orangnya, gitu ya. Orang itu cakap atau tidak melakukan perjanjian, gitu ya. Sadar atau tidak, gitu ya. Sedangkan syarat objektif itu didasarkan pada barangnya, apakah ada barangnya, apakah halal barangnya, gitu ya. Perbedaan di antara syarat subjektif dan objektif tersebut apabila dilanggar ya, kalau syarat subjektif itu batal demi hukum, tidak perlu ada proses pengadilan dalam membatalkan kontraknya. Namun kalau syarat subjektif itu dapat dibatalkan, artinya pembatalannya harus tetap melalui proses pengadilan. Ini hukum perdata umum, Bapak Ibu.
jenis sengketa perdata dalam pengadaan barang jasa. Pemerintah itu kurang lebih ada 3 ya, tapi memang nanti nomor 3 itu agak unik. Kita bicara yang pertama dulu. Yang pertama itu sengketa pembatalan atau pemutusan kontrak. Ini juga masuk ranah perdata. Salah satu alasan dari pemutusannya itu diindikasikan terjadinya pelanggaran prosedur atau KKN dalam proses pengadaannya. Jadi bila memang salah satu pihak tidak puas dengan keputusan salah satu pihak yang membatalkan atau memutuskan kontrak, ya ini diajukan gugatannya ke pengadilan negeri. Sedangkan yang kedua adalah sengketa pelaksanaan kontrak. Ini yang lumayan paling banyak terjadi saat pelaksanaan pekerjaan, ya, pelaksanaan kontrak, yaitu klaim-klaim dari penyedia atau biasanya terkait klaim penyesuaian harga, uang muka, terus apalagi mungkin terkait termin pembayaran dan lain sebagainya mungkin ya. Yang ketiga, ini terkait keputusan Pokja. Pokja atau PAKPA mengeluarkan SPPBJ atau membatalkan proses tender. Yang seharusnya ini kan secara proses memang memenuhi unsur hukum administrasi. Dia mengeluarkan keputusan menetapkan atau membatalkan proses tender. Namun menurut Mahkamah Agung dalam putusannya bahwa segala proses yang menuju ke keperdataan, yang mana proses tender itu nanti ujungnya adalah kontrak, itu dia melebur ke hukum perdata, sehingga keputusan Pokja UKPBJ atau PAKPA yang mengeluarkan SPPBJ atau membatalkan proses tender itu masuk ke ranah hukum perdata menurut Mahkamah Agung. Nah, pelanggaran terhadap hukum perdata itu disebutkan dalam pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yang terbaru adalah 12/2021, itu ada 4 kurang lebih. Yang pertama, layanan penyelesaian sengketa kontrak. Yang kedua, arbitrase. Yang ketiga adalah Dewan Sengketa Konstruksi. Dan yang keempat adalah penyelesaian melalui pengadilan. Gitu. Yang mana keempatnya ini harus dipilih biasanya Bapak Ibu. Tidak bisa kesemuanya ingin dijalani. Kalau kesemuanya disantumkan dalam kontrak, nanti justru akan menimbulkan sengketa kembali, di mana penyelesaian permasalahan akan dilakukan, gitu ya. Yang aspek hukum yang ketiga adalah hukum pidana, gitu ya. Meskipun dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah itu adalah erat, Pak, sepertinya sangat kental unsur perdatanya, tapi nyatanya di lapangan justru kasus hukum pidana yang paling sering terjadi, gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana gitu ya prosesnya? Secara sederhana diartikan oleh Profesor Dr. Muhsin SH, itu hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Nah, sifat hukum pidana itu dia yang pertama, apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, maka negara dapat menuntut atau melaporkan untuk diadili di peradilan umum. Ini terkait delik aduan berarti ya. Yang kedua, terkait hukum pidana itu bersifat publik, gitu ya. Artinya apa? Walaupun pihak korban, semisal pemerintah tidak menuntut atau melaporkan, negara tetap berhak. Gitu. Maksudnya APH ya. Aparat penegak hukum itu tetap berhak untuk menghukum setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahkan mungkin, gitu ya, yang ketiga ini masuk nih. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atau melaporkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam proses pengadaan. Justru kalau tadi tidak dilaporkan adanya pelanggaran, aparat penegak hukum itu justru akan mencurigai, gitu ya. Jangan-jangan ada kerjasama di antara pihak pemilik pekerjaan dengan penyedia, gitu, yang memang
terjadi pelanggaran tapi tidak dilaporkan. Ini nanti yang akan masuk unsur turut serta nanti. Sehingga ya kalau memang ada pelanggaran pidana, semisal pemalsuan, ya dilaporkan gitu ke yang berwenang. Selanjutnya terkait unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama actus reus, yaitu kejahatannya, kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan itu diatur dalam undang-undang memang tidak boleh dilakukan. Gitu. Yang kedua mens reanya, sikapnya, sikap batinnya, itu niatnya. Pelakunya itu memiliki niat atau tidak melakukan kejahatan tersebut. Kedua unsur ini harus terpenuhi, tidak bisa hanya salah satu. Namun memang pada kenyataannya aparat penegak hukum selalu menitik beratkan pada alat bukti ya. Selama terpenuhinya dua unsur alat bukti, dua alat bukti yang cukup gitu ya, kasus itu akan tetap jalan. Sehingga untuk penerapan unsur tindak pidana ini sebenarnya menurut saya hakim harus melihat ini secara murni gitu ya. Apakah memang kesalahan itu disengaja atau memang tidak disengaja gitu. Nanti saat proses persidangan diketahui. Kalau memang memang ada kejahatannya, maksudnya kesalahannya gitu ya, tapi tidak ada niatnya, ya menurut saya ada hukum lain yang harus diterapkan, gitu, bukan hukum pidana gitu ya. Kayak hukum administrasi dalam Perpres itu disebutkan kan di pasal 78. Kalau memang penyelenggara pengadaan barang jasa pemerintah ada kesalahannya, itu yang diterapkan mulai dari sanksi sesuai dengan pembinaan kepegawaian dan lain sebagainya, bukan sanksi pidana gitu. Yang selanjutnya tindak pidana dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu terbagi dua. Yang pertama tindak pidana korupsi, yaitu terkait suap, markup, fiktif, gratifikasi, dan pengaturan tender. Dan yang kedua adalah tindak pidana umum, yaitu terkait pemalsuan dokumen dan penipuan. Nah, ini terkait pencegahan terjadinya tindak pidana dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama, karena pengadaan barang jasa ini adalah bersifat administrasi, ya taati hukum administrasinya begitu. Semua berjalan sesuai aturannya. Kalau ada hal-hal yang ditakuti oleh pihak dalam pengadaan yang terlibat dalam pengadaan barang jasa, ya dalam dokumen kontraknya dibuat detail dan pasti dan mencakup gitu ya, memitigasi risiko hal-hal apa yang menjadi kekhawatiran gitu. Selanjutnya dalam setiap pertemuan ataupun kegiatan itu ya dibuat berita acara untuk kalau nanti ada permasalahan di kemudian hari ya dokumentasinya lengkap. Gitu ya. Selanjutnya kalau ada temuan audit segera tindak lanjuti. Jangan dibiarkan malah nanti justru akan berdampak yang lebih banyak itu permasalahannya. Selanjutnya terkait tindakan bertindak sesuai dengan tupoksi masing-masing ya. Pokja melakukan tender gitu ya. Kalau ada kekurangan dokumennya, semisal dokumen itu tidak menjadi kewenangannya, menjadi kewenangan PPK, semisal APS, spek dan draft kontraknya, jadi kembalikan saja. Jangan sampai Pokja memaksakan untuk melakukan tender gitu, padahal dokumennya memang tadi semisal rancangan kontrak oleh PPK hanya copy paste dari standar dokumen pengadaan LKPP yang harusnya kan disesuaikan gitu, sesuai dengan kondisi pekerjaannya, apakah mulai dari jenis kontrak, jenis pembayaran dan uang muka, termin dan lain sebagainya gitu. Jangan dikosongkan ya. Atau mungkin juga PPK sudah akhir tahun tapi pekerjaan belum selesai sedikit lagi sehingga membutuhkan sampai melampaui akhir tahun anggaran, membutuhkan waktu melewati tahun anggaran, padahal secara kewenangan itu tidak ada dia gitu, adanya di PA-KPA. Jangan sampai PPK memaksakan sendiri untuk melampaui akhir tahun anggaran, padahal dari PA-KPA tidak menyetujuinya gitu ya. Jadi bertindak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang terakhir adalah mempergunakan hak tolak jika ada intervensi. Kalau ada intervensi ya gunakan hak tolak itu gitu ya. Pikirkan segala resiko yang terjadi gitu ya. Mana yang paling berat gitu ya. Kalau kita mengikuti pimpinan
ya mungkin kita resikonya paling berat kan dipindah mungkin ya. Ya mungkin kita tidak dipindah, tapi akan menimbulkan permasalahan lain. APH masuk, kita kena gitu ya. Memang tidak pindah kantor, tapi justru pindah tempat tinggal ke lapas nanti kan. Jadi ya resiko itu perlu dipikirkan gitu ya. Pergunakan hak tolak jika ada intervensi. Yang terakhir terkait hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha ini sebenarnya luas, Bapak Ibu, yaitu mengatur terkait monopoli, penggabungan, pengambil alihan perusahaan, perjanjian, perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan. Yang biasa terjadi di pengadaan barang dan jasa adalah yang terakhir, yaitu praktik anti persaingan. Nah, sifat hukum persaingan usaha itu ya mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha, yang pertama. Yang kedua, pelanggaran persaingan usaha itu dilaporkan harusnya ke KPPU tadi, sehingga hukum persaingan usahanya itu bisa jalan gitu ya. Kalau ini kita sudah tahu di tender ada pengaturan misal di antara penyedia, tapi tidak dilaporkan. Nanti kalau ketemu dulu oleh penyidik gitu ya atau auditor, ya ini yang akan berpotensi justru bergeser, yang sebelumnya menjadi hukum persaingan usaha menjadi hukum pidana nanti. Yang ketiga itu pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan dapat diadukan sebelum atau setelah kontrak tanda tangan. Ya, kalau memang tidak sempat dilaporkan saat proses tender, setelah kontrak tanda tangan juga dilaporkan, bisa. Nah, pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan itu ya utamanya terkait persekongkolan tender ya, Bapak Ibu. Persekongkolan tender itu ada 3, yaitu horizontal, vertikal, dan gabungan. Horizontal itu antar penyedia, sedangkan vertikal itu terjadi, persekongkolan vertikal itu terjadi antar penyedia dan panitia tender. Dan yang ketiga adalah gabungan gitu ya. Gabungan ini ya sudah intinya sebenarnya tender-tenderan gitu. Sudah disiapkan semuanya untuk satu perusahaan yang menang, yang lainnya hanya mendampingi, pemerintah juga memang sudah merencanakan dia yang menang gitu. Jadi ya menurut saya untuk jenis persekongkolan tender yang kedua dan ketiga itu ya perlu berhati-hati karena unsur pidana juga nyatanya bisa masuk ke kedua dan tiga ini gitu. Nah, indikasi persekongkolan tender itu disebutkan di poin 4.2.7 lampiran peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Yang mana ini hanya sebenarnya terkait persekongkolan horizontal ya, antara penyedia gitu. Disebutkan bahwa dari 5, kalau ada 5 itu ya indikasi persekongkolan tender itu. Dari 5 indikasi itu cukup hanya 2 indikasi gitu, sudah bisa diputuskan bahwa tender itu batal atau lanjut gitu ya, atau memang ada yang digugurkan gitu. Yang diantaranya itu kalau tidak salah ini ya, kesamaan dokumen teknis gitu ya, kesamaan dokumen penawaran mendekati HPS gitu, semua penawaran mendekati HPS, persamaan jaminan penawaran biasanya itu diantara indikasi-indikasi persekongkolan tender di pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya ya ini yang terakhir mungkin Bapak Ibu, dari yang seluruhnya kita bicarakan tadi kurang lebih seperti ini gitu ya. Mulai dari persiapan surat SPPBJ, penerapan kontrak, pelaksanaan kontrak, sampai berakhirnya kontrak itu ada 3 hukum perdata, hukum pidana, hukum persaingan usaha. Kesemuanya Bapak Ibu saya berharap bisa membedakan gitu ya. Kalau memang nanti ada ditemukan permasalahan, jadi bisa menempatkan posisinya di mana gitu ya. Jangan sampai semuanya dibawa ke pidana justru ya. Dan yang terakhir terkait hukum administrasi negara, yaitu yang saat ini yang masih sering terjadi adalah
penetapan SK sanksi daftar hitam, terutama terkait berakhirnya kontrak karena prestasi. Penetapan sanksi daftar hitam ini adalah sebagai objek dari gugatannya. Dan ini ada satu quotes dari Pak Muji Santosa, ya, ini saya ingat beliau sebutkan di tahun 2019. Saya selalu melihat ini gitu ya, dalam penegakan hukum di bidang pengadaan yang dicari seharusnya adalah keserakahan, bukan kesalahan. Selama tidak ada keserakahan, maka akan selalu ada solusi. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Suyadi, dikembalikan. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Didi sudah mengantarkan paparannya. Sama kurang lebih 45 menit, namun ini masih 36 menit. Ini lebih banyak diskusinya karena terkait dengan pengadaan barang jasa ini banyak sekali memang bersinggungan dengan hukum. Sehingga dari paparan Pak Didi ini kami garis bawahi ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan tujuan hukum menurut Gustaf, hukum adalah merupakan tadi terkait ada keadilan, ditambah juga kepastian dan ada kemanfaatan. Kalau tidak ada ketiga-tiganya itu berarti itu tidak hukum kan gitu, karena tidak ada keadilan, tidak ada kepastian, tidak ada kemanfaatan. Terus yang selanjutnya terkait dengan hukum perdata, yakni tadi sudah disampaikan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur antar individu. Di situ ada syarat subjektif maupun syarat objektif. Ketika terkait dengan syarat-syarat subjektif di sini terkait dengan orang yang membuat perjanjian, dan terkait dengan syarat objektif di sini terkait dengan benda atau orangnya atau barangnya kan itu. Sehingga pesan tadi yang disampaikan oleh Pak Didi bahwa memang catat yang kita kerjakan dan kerjakan yang telah kita catat, sehingga apapun yang kita kerjakan tentu akan terdokumentasi dengan baik di sini. Ini perlu sahabat sekalian untuk terus melakukan peningkatan kompetensi terkait dengan pengadaan barang jasa. Di sini bahwa tadi disampaikan Pak Didi bahwa perencanaan, penetapan penyedia ini termasuk nanti bisa juga kita akan melanggar hukum administrasi negara, di mana terkait dengan pendataan kontrak sampai dengan serah terima itu kita bisa melanggar namanya hukum perdata. Dan perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan nanti bisa ada kemungkinan, bukan berarti tidak, kita melanggar hukum namanya hukum pidana. Ini mari kita diskusikan pada siang hari ini. Kebetulan hari ini membahas terkait dengan aspek hukum pengadaan barang jasa pemerintah. Tentu jangan sampai teman-teman pengelola pengadaan atau terkait dengan para pihak nanti menjadi bermasalah dengan hukum. Oke, Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting, kalau barangkali ada pertanyaan atau pernyataan-pernyataan terkait aspek hukum ini, silahkan untuk ditanggapi. Jangan sampai nanti kalau sudah terkait dengan masalah hukum baru nanti bingung, wah ini permasalahan apa yang nanti apa ya untuk menyelesaikan ini, karena kita harus memang di pengadaan barang jasa ini kita harus paham benar, meskipun tidak paham betul ya, paling tidak kita tahu kulitnya aja lah terkait dengan hukum kan gitu. Ini sangat perlu sekali. Karena sekarang apalagi ini ada ombudsman Pak ya.
Sekarang sedikit-sedikit pengadaan kalau nggak sesuai itu pasti ada pengaduan ke ombudsman, gitu ya. Ini maka Ya, perlu benar, Pak. perlu apa ya, diperhatikan oleh teman-teman pengelola pengadaan barang jasa pemerintah, gitu ya. Jangan sampai sedikit-sedikit ke ombudsman, sedikit-sedikit ke ombudsman. Kenapa ke ombudsman cuma sedikit kan gitu ya? Ini sering sekali gitu ya. Bahkan kemarin ada kejadian bahwa setelah penentuan pemenang perekonomian yang ada kesempatan sangga nggak sangga, tapi surat itu dilayangkan justru malah ke ombudsman. Ini yang memang apakah itu salah? Tidak, itu memang hak bagi penyedia kan itu. Jadi sedikit-sedikit gitu ya. Kita sekarang udah ke ombudsman. Oke, mungkin teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan silakan Pak Nasir barangkali. Oh ya, Pak Mulyadi ini yang pertama. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Kepada beliau, Bapak Mulyadi, kami persilakan untuk bertanya secara langsung pada narasumber Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Suyadi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf sebelumnya saya tidak nyalakan video. Ini takutnya jaringan lagi jelek di sini Pak, di tempat kami. Ya, langsung saja kepada Pak narasumber. Kami ingin bertanya, ketika misalnya suatu pengadaan barang dan jasa di dalamnya terdapat permasalahan begitu, kemudian setelah diaudit oleh diaudit oleh APIP begitu, ditemukanlah kerugian negara akibat pengadaan itu yang tidak cukup misalkan atau gimana, tapi pembayarannya penuh begitu. Jadi kemudian ditemukan kerugian negara. Tetapi setelah ada audit APIP, itu kemudian pihak penyedia dapat kemudian menyetor kembali kelebihan pembayaran itu, kelebihan pembayaran yang tadi begitu, yang setelah ditemukan adanya kerugian negara itu. Apakah setelah proses itu selesai, pertanyaan saya, apakah kemudian APH bisa membuka permasalahan ini kemudian diangkat menjadi suatu kasus pidana korupsi begitu Pak? Pertanyaan saya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Mulyadi sudah menyampaikan dengan baik. Intinya ketika bahkan temuan tersebut mungkin tidak dilanjuti ya, sehingga apakah itu bisa masuk dalam ranah hukum pidana atau tidak pidana korupsi, seperti itu Pak Didi. Silakan untuk dijawab Pak Didi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, izin Pak Muji dan Pak Muklis mungkin ya. Kalau dari saya, mengenai tadi makanya disebutkan di saat mitigasi permasalahan pidana tadi ya, disebutkan bahwa tindak lanjut itu segera temuan atau rekomendasi APIP. Gitu. Karena seingat saya itu ya, di peraturan auditor itu ada tuh batasan kalau tidak segera ditindaklanjuti itu ya nanti yang menindaklanjuti APH. Tapi kalau masih dalam ranah waktu tersebut, menurut saya ya harusnya sih bisa tidak dilanjutkan ya, karena kerugian negara sudah tidak ada dan sudah ditindaklanjuti rekomendasi dari APIP-nya. Kecuali memang tidak ditindaklanjuti, itu ada permasalahan pidana gitu. Memang sebenarnya tidak dalam kasus-kasus seperti ini Pak, dilema itu selain adanya biasanya kelebihan pembayaran atau uang negara yang keluar lebih gitu daripada prestasi yang dicapai, itu ada juga bentuk pemalsuan saat berita acara ditandatangani gitu ya. Prestasinya tidak 100%, tapi itu tanda tangan ini 100% itu gitu. Tapi ya menurut saya kalau memang rekomendasinya
rekomendasi BPKP atau APIP sudah ditindaklanjuti, ya harusnya tidak. Itu mungkin Pak Mulyadi mungkin ada tanggapan, Pak? Oke, tadi udah Ya, disampaikan oke, terima kasih. Atau ada kasus yang pernah ditindaklanjuti tapi tetap APH itu masuk, Pak? Sampai saat ini saya belum pernah dengar, Pak. Gitu. Iya. Iya, terima kasih, Pak Didi. Ya, siapa? Sama-sama, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi di dalam slide paparan, di situ unsur tindak pidana itu ada dua, yakni aktus reus, kejahatan yang dilakukan, dan mens rea, sikap batin pelaku saat melakukan. Mens rea jadi niat aja tidak cukup, ternyata harus ada tindak lanjut. Kalau memang itu tidak ada tindak lanjut, berarti niat itu tidak terwujud, maka tidak terjadi korupsi, kan seperti itu Pak Didi ya. Jadi niat aja tidak cukup kalau tidak, memang itu tidak dilakukan. Jadi teman-teman pengelola PBJ ketika punya niat jahat tapi ketika tidak dilakukan, itu tidak menjadi sebuah tidak pidana korupsi. Oke, selanjutnya kepada beliau Bapak Ramli, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber Pak Didi. Kami persilakan Pak Ramli. Pak. Terima kasih Pak Moderator. Minta maaf karena saya tidak nyalakan ada aktivitas lain. Pak Moderator, suara saya bisa kedengaran, Pak? Pak narasumber? Bisa, Pak. Bisa. Pak narasumber, Pak Moderator, suara saya bisa kedengaran ya, Pak ya? Minta maaf ya, nih, jelas, Pak Narsum. Kamera saya tidak aktifkan, ada kegiatan lain, cuma menarik tadi. Iya, tidak apa-apa, Pak. Ini terkait permasalahan hukum di pengadaan. Saya sangat tertarik dan selalu ternyanyian dalam telinga saya itu apa yang disampaikan oleh suhu kita bersama Pak Muji, bahwasanya dalam pengadaan itu yang dicari, yang dikejar adalah keserakahannya, bukan kesalahan administrasi. Nah, namun terkadang bahwasanya dari kesalahan administratif tersebut akan menimbulkan keserakahan. Semua bermula dari kesalahan administratif. Nah, sehingga APH ini mengejarnya apabila kesalahan administratif itu bermuara pada kesalahan dan menimbulkan keserakahan, itu yang menimbulkan kerugian negara. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait bahwasanya di pengadaan khusus untuk hukum pidananya itu adalah terkait masalah adanya suap, adanya markup, adanya ini fiktif, adanya pinjam bendera dan lain-lain sebagainya. Nah, ini akan dimulai dari proses administrasi. Nah, kesalahan administrasi ini semuanya akan menimbulkan hal ini, walaupun itu tidak ada mens rea. Namun kita bisa kesepakati bersama bahwasanya kesalahan administratif itu adalah cikal bakal terjadinya mens rea. Akhirnya terjadilah aktus rea. Cuman ini yang ingin saya sampaikan, Pak Moderator, Pak narasumber, ketika juga suhu kita ada di room ini untuk penjelasannya terkait pernyataan saya tadi. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Jadi ini terkait dengan tadi sudah Pak Ramli menyampaikan pernyataan Pak terkait dengan pengalaman-pengalamannya terkait dengan pidana korupsi tadi sudah. Jadi memang begini Pak, kan aparat penegak hukum gitu ya, penyelidik polisi atau kejaksaan, mungkin di sini juga ada Pak Lubis gitu ya, dan Bu Istiawati itu di Polri, mereka mungkin bisa memperkuat ya. Di penyidik atau penyelidik itu atau kita sebagai orang awam itu kan melihat kenyataannya di lapangan gitu ya. Tindakan itu terjadi atau tidak gitu. Ya memang ada gitu tindakan, semisal tadi kelebihan pembayaran gitu ya. Tapi memang disengaja atau tidak itu kan yang disebut mens rea gitu, niat jahatnya gitu ya. Kalau pada prinsipnya unsur pidana itu tetap harus dua itu dipenuhi gitu ya. Tapi kan penyidik kan berpedomannya kepada dua alat bukti yang cukup gitu ya.
Yang pertama mungkin ya tindakannya ada dan merugikan gitu dan berdasarkan keterangan ahli itu memang salah ya. Akhirnya tetap dinaikkan kepada status tersangka gitu ya. Tapi akhirnya kan yang mampu melihat ini gitu ya, mampu melihat niatnya gitu, akhirnya hakim seharusnya. Hakim bisa melihat bahwa memang terpenuhi atau tidak actus reusnya, kejahatannya terpenuhi semisal, tapi mens reanya terpenuhi atau tidak gitu ya. Kalau tidak terpenuhi ada sanksi lain yang bisa diterapkan, bukan sanksi pidana. Kalau itu terkait pengadaan barang jasa pemerintah, maka sanksinya itu disebutkan di pasal 78 ayat pasal 78 gitu ya. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya, bahwa sanksi-sanksi pelanggaran administrasi itu ada disebutkan di situ, termasuk juga di Undang-Undang kepegawaian ya, bahwa itu mulai dari teguran, lisan tertulis, atau juga penundaan kenaikan pangkat, atau juga penurunan jabatan dan lain sebagainya itu. Jadi bukan sanksi pidananya. Intinya saya ingin mengatakan memang setiap kesalahan itu ya ada hukumnya gitu ya, tapi ya setiap hukum tidak ini belum tentu tepat gitu ya pada kesalahannya gitu ya. Kita harus melihat di sini sebenarnya hukum apa yang dilanggar gitu ya. Apakah semua pelanggaran di pengadaan itu memang pidana atau bukan? Padahal kan yang aspek kontrak itu menitik beratkan perdata, kok tiba-tiba masuknya pidana, begitu Pak Mulyadi tanggapan saya. Bagaimana Pak Mulyadi? Sudah puas Pak? Jadi disampaikan Pak Mulyadi bahwa situ mungkin terjadi suap, gratifikasi gitu ya. Itu memang kalau memang betul-betul terbukti, betul-betul menerima, tentu itu akan masuk dalam ranah pidana kan gitu Pak. Nah, ini yang perlu dihati-hati karena di situ memang salah satu modus korupsi di pengadaan barang jasa pemerintah gitu. Apalagi ini yang sering maraknya juga masih banyak sekali pinjam bendera perusahaan dan giliran sebagai penang. Jadi dikondisikan di pinjam bendera gitu udah ini masih banyak sekali di daerah-daerah kan gitu. Mungkin ada tanggapan-tanggapan lain dari teman-teman Bapak Ibu semuanya dari MS Training and Consulting. Ibu Dayu mau menyampaikan pertanyaan? Oke, Pak Nasir ini sudah hadir. Oke, terima kasih Pak Nasir. Untuk silakan Pak Nasir open mic untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Didi secara langsung. Baik, terima kasih kepada moderator yang ganteng dan narasumber yang masih muda, energik. Mohon izin ikut berdiskusi. Jadi memang kalau kita bicara materi ini, Pak, agak ngeri-ngeri sedap juga, Pak Fatmo ya. Karena memang terkait dengan permasalahan hukum akibat dari pengadaan ini agak ribet juga. Saya setuju tadi dikatakan Pak Muji itu sama yang tadi, SN tadi, yang dicari itu kan keserakahannya, bukan kesalahannya. Tetapi kadang-kadang kita pada fakta di lapangan, bukan hanya keserakahannya juga, tapi kesalahan teknis sendiri sedikit juga berakibat fatal. Saya juga ingat pesan dari Pak Dwi, Pak dari Ketua LPP kita, Kepala LKPP kita itu, terkadang dari administrasi kecil bisa menjadi permasalahan besar yang berakibat pidana. Yang terpenting adalah kita jangan menerima apapun dari pihak ketiga. Itu kuncinya. Kalau pengalaman kami ke belakang, ada salah satu permasalahan yang kalau kita bicara pelaku pengadaan itu kan PA
KPA, dan PPK. Artinya yang buat spektek, yang buat HPS, yang buat KAK itu PPK. Sementara PPTK hanya sebagai administrasi. Administrasi keuangan, administrasi atau sekedar mencairkan perintah untuk mencairkan keuangan untuk PPTK terkait dengan teknis kegiatan. Tetapi di sini terkadang kita yang dicari ini, maaf beribu maaf nih, terkadang-kadang faktor hukum ini banyaklah pesanan Pak, ngeri-ngeri sedap juga. Artinya kesalahan yang dilakukan oleh PPK, PA, KPA, apakah terlepas dari teknis ataupun administrasi, imbasnya ke PPTK. Dan bahkan yang kena juga PPTK, yang kena imbas hukumnya. PA, KPA, PPK malah bebas dari hukum. Yang masuk malah PPTK. Yang dipecat malah PPTK. Nah, artinya di sini tanda kutip ada apa? Ya, itu tadi. Sudah jelas-jelas salahnya PPK, tapi kenanya PPTK. Nah, ini kan dengan fakta di lapangan seperti itu. Pengalaman kami juga seperti itu. Nah, na'udzubillah semua na'udzubillah minta lindungi minta jauhkan. Nah, menurut Pak Didi nih, selaku narasumber nih, menurut pandangan Bapak nih, terkait dengan pemeriksaan HPA kepada pelaku-pelaku pengusaha, pelaku pengadaan, pola-pola yang dilakukan oleh pihak ini, kalau menurut saya nih, sepertinya kurangnya juga Pak. Artinya ya bukan kesalahan yang dicari. Jadi kesalahan sedikit diangkat. Kesalahan sedikit diangkat. Sedikit-sedikit langsung korupsi, sedikit-sedikit langsung tetapkan tersangka. Ini yang buat ngeri-ngeri sedap nih kalau masalah hukum ini. Nah, mungkin Pak Didi bisa berpendapat sedikit terkait dengan pola-pola yang dilakukan pemeriksa ini untuk terkait dengan pengadaan barang jasa ini. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Nasir. Sampai saya nggak menyimak apa yang disampaikan Pak Nasir karena saking banyaknya komentar-komentar dari Pak Nasir sehingga saya sampai terpesona sama Pak Nasir gitu ya. Silakan langsung ditanggapi aja oleh Pak Didi. Silakan Pak Didi. Saya terpesona Pak Nasir. Ya, kita diskusi saja ya. Ya, makanya tadi di mitigasi risiko disebutkan bahwa ya kesemuanya harus bertindak sesuai dengan tupoksinya gitu ya. PPTK itu apa sih tupoksinya gitu ya? Kalau dia hanya terbatas di lapangan gitu, tidak ada kewenangan untuk mengenai kebijakan atau juga mengenai keuangan, ya itulah kita mengendalikan kontrak istilahnya gitu ya. Lagi-lagi memang masalah administrasi itu memang menjadi jalan gitu ya, menjadi jalan APH itu masuk gitu, karena itu yang paling mudah terlihat dari perbuatannya dulu. Tapi kan memang nanti dengan lengkapnya dokumen kita, setiap rapat kita buat berita acara, notulen gitu ya, kalau memang di suatu, misal di satu rapat ada pengajuan perubahan spek dari penyedia gitu ya, PPTK selaku perwakilan itu di lapangan tidak menyetujui gitu ya, ada itu notulennya, ada berita acaranya, namun tetap dilakukan oleh penyedia, kan penyediaannya yang harus dikejar gitu ya. Itu yang menjadi bukti oleh penyelenggara pemerintah di saat melaksanakan pekerjaannya gitu ya, kelengkapan dokumennya gitu. Jadi itu yang akan menyelamatkan. Kalau istilah Pak Muji itu 4L gitu ya, legal, logis, lengkap, dan lunas katanya. Itu mungkin dari saya. Kalau yang selanjutnya, kalau memang itu bukan kewenangannya, jangan coba-coba inisiatif gitu ya, di pengadaan itu. Semisal tadi saya contohkan ya, saat tender
kontrak tidak diisi oleh PPK gitu ya. Pokja berinisiatif, saya isi aja ini, saya udah sering kok gitu ya. Jenis kontraknya ini konstruksi apa? Satuan ini, lamsa ini. Ternyata pas pelaksanaan ada kesalahan, ditelusuri, ternyata kesalahan itu ditimbulkan oleh Pokja kembali. Jadi kalau memang itu bukan kewenangannya, kembalikan gitu. Tender tidak bisa dilaksanakan karena dokumen tidak lengkap dari PPK. Silahkan lengkapi gitu. Terus kalau PPK juga saat ini misal kewenangannya dia hanya mengendalikan kontrak, ada kebijakan yang tidak dalam kewenangannya, misal terkait keputusan anggaran gitu ya, semisal penambahan pekerjaan yang lebih 10% tentuan gitu ya, itu kan di dalam kewenangannya gitu. Ya jadi hal-hal seperti itu dikembalikan yang memiliki kewenangan siapa ya, PHKPA gitu ya, PHKPA yang memegang anggarannya gitu ya, setuju atau tidak setuju. Tadi PHKPA kan melihat aturannya, aturan tidak boleh. Mereka nanya ke LKPP, LKPP membolehkan atau tidak gitu. Jadi kesemuanya bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi kalau ada kesalahan, setiap masing-masingnya itu yang akan ditanggung jawab. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Didi. Memang agak ribet juga sih Pak. Pak Suyadin di uang ini. Oke, siap Pak. Ini perlu tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Nasir bahwa terkait dengan PPTK ini Pak perlu perlu kita sharing-sharing karena hari ini banyak sesuai dengan tuntutan daripada SE Mendagri ya terkait dengan fungsional jabatan fungsional ini Pak. Jadi juga dari SE Menpan gitu ya. Ini di dalam banyak sekali PPTK yang mana di situ subkoordinator fungsional subkoordinator gitu ya. Di sini bahwa sesuai dengan pasal 13 di PP 12 tahun 2019 di situ disebutkan bahwa di ayat 2 jelas sekali bahwa PPTK sebagai mana ASN merupakan ASN memiliki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi di situ adalah pejabat struktural di sini. Ini mohon untuk nanti ini terkait dengan hukum administrasi negara bagaimana ini kewenangannya. Apakah ini bisa atau memang kalau ini lagi tren ya, ini lagi tren bahwa ketika pelaksanaan itu salah maka yang kita tidak mengikuti undang-undangnya, peraturannya, namun ketika kita dalam pelaksanaan salah yang diubah itu malah justru aturannya, bukan kita yang tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada. Ini yang lagi tren saat ini. Ini bagaimana Pak? Jadi Pak Didi menyikapi hal ini. Karena banyak sekali ya. Nah, coba. PP-nya di situ ada pejabat struktural gitu ya. Wah, selamat datang Pak Muji ya. Pak Muji sudah hadir di tengah kita. Mungkin akan menjelaskan terkait dengan PPTK ini Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir. Coba Pak Muji. Mengenai peran PPTK ya. Kalau kita lihat Permendagri 77 tahun 2020, tugasnya ada 3 kan? Menyiapkan dan monitoring kegiatan, menyiapkan pelaksanaan anggaran, yang ketiga menyiapkan dan pelaksanaan pengadaan. Di situ kan tidak ada kalimat tanda tangan. Nah ini yang perlu dipahami. Dia hanya menyiapkan dokumen. Siapa yang tanda tangan? Ya KPA-nya. Ini yang perlu dipahami oleh para PPTK. Jangan sampai dia melampaui kewenangannya. Karena dia adalah profesional dan sebagainya. Mungkin KPA-nya orang-orang yang baru diangkat dalam jabatan itu, dia lebih tahu dan sebagainya. Maka PPTK melakukan tanda tangan. Itu yang jadi salahnya di sana. Jadi PPTK tidak melakukan tanda tangan di situ. Jadi jangan sampai dia melampaui kewenangannya. Jadi kalau melampaui kewenangannya, kalau di Undang-Undang Tipikor namanya bisa dinilai sebagai apa? PMH, perbuatan melawan hukum. Kalau sudah perbuatan melawan hukum, dicarilah kerugian negaranya. Dengan 2 alat bukti itu, majulah ke pengadilan tipikor. Seperti itu. Yang di dunia tidak ada. Jadi hari ini, seperti 5 tahun yang lalu, saya menantang. Sebutkan satu negara yang APH-nya terlibat dalam pengadaan dan kontrak,
yang tidak ada kecelakaan diproses ke pengadilan. Saya kasih 1 juta rupiah. Sebutkan negaranya. Saya tantang begitu ya. Ini sudah 5 tahun. Jadi Pak Nasir hari ini, mumpung TPP belum keluar, ada undian. Gitu Pak ya pemahamannya. Jadi PPTK ikuti aja lah tupoksinya berdasar Permendagri tadi. Mengenai struktural fungsional, yaitu tinggal mengikuti peraturannya lah. Kalau Permennya membolehkan hanya struktural aja lah. Tapi kalau di situ yang fungsional boleh menjadi PPTK boleh ya. Tinggal diikuti peraturannya. Itu adalah legal tekstualnya ya. Nah, tapi yang tadi jangan sampai melampaui kewenangannya. Siapa yang tanda tangan? Ya KPA lah. Kalau nggak ada KPA berarti PA. Penetapan HPS, tanda tangan kontrak dan sebagainya. Bolehkah PPTK tanda tangan kontrak? Kalau dia sebagai PPK. PPK pun kalau di Kemendagri, di Pemda ya, berarti harus ada pelimpahan wewenang. Nah, gitu. Pemahamannya sederhana-sederhana aja. Gitu ya, Pak Syadi. Lanjut. Oke, kalau di dalam PP 12 tahun 2019 di situ bahwa PPTK itu ternyata pejabat struktural, Pak. Ya di sini kan lagi trennya kan fungsional gitu ya, yang difungsionalkan. Apakah itu nanti ketika PPTK atau fungsional tersebut menjabat sebagai PPTK itu tidak termasuk perbuatan melawan hukum, Pak? Padahal karena di PP-nya gitu, terus ternyata di pelaksanaan fungsional menjalankan sebagai PPTK. Ini yang menjadi yang perlu kita jelaskan pada teman-teman di pengelola pengadaan barang jasa, Pak. Jangan sampai nanti sedikit-sedikit kena hukum. Saya kasihan juga kan seperti itu, Pak. Kalau penjelasannya Direktur Kemendagri kan bisa ya. Saya tidak tahu ada nggak tekstualnya Permen PAN. Nambahin ya. Pak Muji. Ya, silakan. Kalau ada PPTK saya jadi ingin sebenarnya enggak ini Pak. Panas ini. Ini berdasarkan pengalaman saja yang saya tahu di beberapa tempat itu PPTK itu dianggap adalah orang yang tahu teknis, Pak. Ini yang saya katakan bahwa PPTK ini adalah teknis kegiatan dalam program, gitu. Jadi bukan teknis kegiatan dalam konstruksi. Akhirnya dia menjadi tenaga teknis, tim teknis. Nah, saya juga pernah menemukan berdebat dengan teman-teman APH, saya sampaikan bahwa PPTK itu administrasi, kegiatan dalam program, bukan teknis sebagai tenaga teknis. Loh, mereka teknis, Pak, katanya. Setelah dokumen disampaikan ke saya, itu ternyata PPTK itu menandatangani persetujuan, mengetahui laporan harian, laporan mingguan, nah ini. Nah, terus juga ada bahwa PPTK itu juga memeriksa gitu, karena dianggap dia itu adalah pejabat pelaksana teknis. Kata-kata teknis ini yang harus dipahami gitu loh. Jadi harus dipisahkan gitu loh. Teknis dalam kegiatan program dengan teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang jasanya. Lah, mohon kembali lagi yang disampaikan Pak Muji, Mas Didi, Pak Patmo bahwa biarlah dokumen yang bicara gitu. Jadi jangan sampai ada dokumen-dokumen itu yang malah membahayakan teman kita sendiri gitu loh. Yang seharusnya mereka memang tidak memiliki kemampuan teknis. Itu saya alami, Pak. Jadi PPTK itu benar-benar hadir dan di Pedum itu juga dimunculkan gitu loh, bahwa PPTK itu teknis gitu loh. Sebelum diterimakan ke PPK itu diperiksa gitu loh sama si PPTK karena teknis itu tadi. Nah, ini kan jadi kacau ini kan. Jadinya kembali lagi ya harusnya kembali lagi ke kewenangan gitu loh. Jangan pemahaman, mohon maaf ya, pemahaman teman-teman di APA sendiri, pejabat pelaksana teknis itu dianggap dia orang yang tahu teknis gitu. Nah, bagaimana dengan konstruksi gitu loh? Padahal mungkin dia hanya tidak memiliki kemampuan teknis, tapi akhirnya dipaksa menjadi teknis. Tapi kembali lagi lihat dokumennya gitu. Ternyata dokumen itu nyangkut, ada PPTK yang menandatangani laporan-laporan itu gitu. Nah, ini yang tadi Pak sampaikan. Nah, kalau terkait dengan yang dikatakan Pak Suyadi Patmo itu sepakat gitu loh, bahwa di PPTK itu struktural gitu. Tetapi coba lihat di PP 12 sama Permendagri 77. Di situ kan ada boleh menetapkan jabatan fungsional gitu kan. Tetapi kriterianya harus ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, ini kriterianya disampaikan. Nah, di situ salah satu syarat itu kan memiliki struktural atau memiliki kompetensi atau gitu, manajerial gitu loh. Nah, manajerial itu kan posisi di fungsional gitu loh. Nah, itu coba nanti didalami ya di PP 12 sama Permendagri 77 gitu loh. Jadi
Nah, yang sering ditanyakan ke saya itu apakah kriteria itu PPTK yang fungsional ditetapkan oleh kepala daerah? Bukan. Yang ditetapkan itu adalah kriterianya, bukan PPTK-nya. Tetapi kalau PPTK itu tetap ditetapkan oleh pengguna anggaran kayak gitu loh. Gitu sih, Pak Muji, nambahkan sedikit. Oke, terima kasih Pak Muklis. Pak Suyadi. Oke, siap. Jadi kembali pada tupoksi PPTK berdasarkan lagi 3 hal tadi ya. Menyiapkan monitoring kegiatan, monitoring pelaksanaan anggaran, dan menyiapkan monitoring pelaksanaan pengadaan. Itu aja Pak. Jangan sampai dia tanda tangan kontrak terus yang bukan kompetensinya. Itu yang perlu digarisbawahi hari ini peran PPTK. Kalau itu selamatlah Pak Nasir bisa jadi PPTK lah kalau itu. Oke, wah ini nanti honornya tambah lagi Pak. Nasir. Waduh, TPP aja. Iya, honor PPTK, honor PPK gitu ya. Honor tim tenagaan juga luar biasa Pak Nasir. Oke, ini saya tadi garis bawahi kepada Pak Muklis bahwa tadi disampaikan ternyata PPTK itu dianggap oleh APH pelaksana teknis. Yang tahu teknis ini mohon maaf, saya juga nambahin bahwa di sini ternyata PPTK itu hanya ada di keuangan. Teknis di sini adalah teknis terkait dengan keuangan. Begitu Pak Muji ya? Ya, ini PPTK ini hanya di keuangan gitu ya, terkait dengan keuangan. Karena ada di WP 12 terkait dengan keuangan daerah, juga ada di PMD 77 di sini semuanya terkait dengan keuangan, bukan pelaksana teknis terkait dengan keteknisan, terkait dengan konstruksi. Seperti itu. Ini mohon untuk dicermati juga, jangan sampai bahwa ternyata kita dianggap PPTK akhirnya seperti yang tadi teman yang disampaikan oleh Pak Muklis bahwa kita tanda tangan kontrak, tanda tangan hasil pemeriksaan hasil mingguan, tanda tangan terkait dengan pelaksanaan paket-paket konstruksi di sini. Jangan sampai kita melaksanakan segala sesuatu melebihi kewenangan yang sudah menjadi topoksi kita, sehingga terjadi nanti namanya perbuatan melawan hukum tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Didinah tadi. Silakan, mungkin ada teman-teman lain yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mana ini sangat penting sekali terkait dengan pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. Jangan sampai nanti di kemudian hari kita tersangkut hukum baru kita bingung. Padahal ini sudah ada kesempatan tidak bertanya. Ini mau ada kesempatan mereka bisa mengurai sebuah permasalahan terkait dengan hukum. Kami persilakan Bapak Ibu semuanya. Banyak, Pak. Sambil menunggu Pak Fatmo baca chatting, mungkin banyak yang masuk ya mungkin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan pengadaan benar ya, pengadaannya benar, kontrak benar, masih nggak kita dipanggil apa ya? Masih. Untuk apa? Mungkin dimintai keterangan dan sebagainya. Artinya kita harus melakukan mitigasi lah terhadap pelaksanaan kerjaan kita. Mitigasi apa berarti? Mengkoleksi peraturan, mengkoleksi logika, mengkoleksi dokumen dan sebagainya. Itu artinya, dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Jadi ketika tendernya benar, kontraknya benar, terwujud jadi bagus dan sebagainya, masih bisa dipanggil apa ya? Masih. Untuk jadi tersangka ya tidaklah, diminta keterangan, minimal diminta keterangan. Jadi ya kita biasa aja lah mengenal ini, asal tidak ada suap, asal tidak ada karena jabatan atau karena tidak dimutasi dan sebagainya. Jangan sampai itu bisa pertaruhkan. Oke, lanjut Pak Fatmo. Halo Pak Suyadi, Fatmo, silakan. Tes, Pak Muji. Pak Muji terlempar ini ya? Enggak, saya masih ada Pak. Silakan Pak. Lanjut Pak, lanjut. Enggak ada suaranya. Di chat Zoom banyak. Silakan lanjut Pak Suyadi. Silakan dilanjut. Ya, Pak Didi. Ini tadi Pak
menyampaikan apa ya? Jadi yang penting di dalam pelaksanaan PBJ di situ memenuhi kriteria 4 hal gitu ya. Logis, legal, lengkap, dan lunas, sehingga Mas Suyadi sekarang terlempar mungkin ya. ini tempat kami hujan lebat Pak, jadi sempat terpental sesaat gitu ya. Jadi mungkin Pak Muji tadi menyampaikan bahwa terkait dengan pengadaan barang jasa yang penting memenuhi 4 kriteria gitu ya, yang penting logis, legal, lengkap, dan lunas ini. Sehingga kalau itu terpenuhi semua, insya Allah tidak akan terjadi namanya mal administrasi terkait dengan hukum terkait sangkut dengan hukum perdata maupun tindak pidana kan itu. Kalau memang itu terpenuhi semua, jangan sampai kita sangkut oleh hukum. Mungkin Pak Didi dilanjut Pak, mungkin barangkali ada sharing-sharing yang lain supaya teman-teman ini itu ada pertanyaan Pak dari hukum. Ibu Rustiati ya. Siapa? Itu yang terkait pasal 85, itu yang terkait 4 lembaga penyelesaian sengketa. Mengenai pilihannya itu ya mengenai pilihan mana yang tepat permasalahan perdata diselesaikan itu ya tergantung kontraknya Bapak Ibu. Jadi salah satu klausul dalam kontrak itu kan diatur juga klausul penyelesaian sengketa. Di mana Bapak Ibu selaku PPK yang juga membuat rancangan kontraknya harus menentukan itu saat sebelum tender dilakukan, dokumen itu dikirimkan ke Pokja, ke PBJ gitu ya. Jadi ya maunya diselesaikan di LPS LKPP atau di arbitrase BANI atau Badamski atau yang lainnya, atau juga melalui pengadilan tempat Bapak Ibu, pengadilan negeri gitu maksudnya, atau juga melalui yang terbaru adalah Dewan Sengketa Konstruksi gitu ya, yang aturannya itu diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Ya kesemuanya tepat sebenarnya, asal jangan dipilih semuanya, dipilih salah satu. Kalau dipilih semuanya nanti ribut gitu, yang satu pengennya di LPS LKPP, yang satu pengennya di pengadilan gitu. Jadi sengketanya justru sengketa meributkan di mana sengketa itu diselesaikan ya. Jadi bukan fokus ke penyelesaian sengketanya, tapi fokusnya kemana sengketa itu dibawa gitu ya. Itu untuk menghindari itu ya dipilih salah satu saja, jangan ke semuanya. Ini mohon maaf Pak Didi, ada yang bertanya melalui chatroom ya. Ini saya bacakan dari Bapak Tirto Wahono dari Biro PBJ Jawa Barat. Izin bertanya Pak Didi terkait tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif, apakah tidak terbalik? Menurut saya kalau tidak terpenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak terpenuhi syarat objektif maka batal demi hukum. Mohon koreksinya. Gitu Pak. Gimana Pak? Jadi secara ketentuan memang subjek itu syarat subjek itu kan terkait orangnya Bapak Ibu. Jadi orangnya itu cakap atau tidak, maksudnya cakap itu ya waras atau tidak ya, atau memenuhi umurnya atau tidak gitu kan. Umur untuk seseorang mengikatkan perjanjian gitu kan ada diatur dalam hukum perdata gitu ya. Kalau orang terus terkait kesehatan juga ya, atau kesepakatan para pihaknya itu, misalnya Bapak Ibu ditelepon oleh pihak asuransi gitu, tiba-tiba di rekeningnya sudah otomatis terdebit gitu, padahal tidak ada kesepakatan apa-apa gitu ya, itu kan tidak sepakat ya. Bisa Bapak Ibu protes dan harusnya tidak perlu ini membatalkan pengadilan karena tidak adanya kesepakatan di antara itu gitu.
mengenai barangnya, apa secara objektifnya itu kan prosesnya itu, proses mendapatkan barang itu, dalam hal ini kalau di pengadaan kan tendernya itu benar nggak sih dilaksanakan gitu ya. Kalau memang ada persekongkolan, gitu, akhirnya kan harusnya kontrak itu tidak layak didapatkan oleh penyedia yang menang gitu, karena proses tendernya tidak dijalankan sesuai dengan prosedur sehingga ya dapat dibatalkan. Namun memang di kontrak pemerintah itu menyampingkan itu semua sehingga akhirnya semuanya dapat dibatalkan atau dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah gitu kan. Di dalam salah satu klausul kontrak pemerintah itu memang ada menyampingkan syarat-syarat itu semua gitu. Itu hanya berlaku untuk ketentuan kontrak perdata umum ya Bapak Ibu. Itu mungkin atau yang lainnya ada koreksi ya, saya juga mungkin ada salah ya, soalnya dari Pak Muklis mungkin Pak, ini Pak Muklis juga Oke, saja. Pak, mohon maaf, mohon izin Pak Didi, ini ada yang bertanya lagi Pak, dari Pak Muhammad Nasrul dari BPBC dari Takalar, Sulawesi Selatan ya. Ini izin bertanya Pak, jika sudah ada pemeriksaan dari APH Kepolisian dan sudah diaudit dan sudah ada pengembalian, apakah APH Kejaksaan masih bisa masuk untuk penyelidikan? Ini dari Pak Nasrul Pak. Jadi kalau sudah dikembalikan, apakah dia Kejaksaan masih ada bisa masuk melakukan penyelidikan? Ini gimana Pak? Karena sudah dikembalikan tentu berarti kan sudah dari tim TGR sudah menyatakan bahwa tersebut tidak ada kerugian kan, seperti itu Pak. Silakan Pak. Ya memang sekarang apa ya, sistem hukum kita yang berjalan itu seperti itu Pak. Polisi, jaksa dituntut mengungkap kasus sebanyak-banyaknya gitu ya. Targetnya kasus gitu. Kalau Bapak Ibu di ASN, di pemerintah berusaha agar tidak terlibat kasus gitu ya. Jadi ya yang satu mengejar, satu menghindar ya tetap gitu. Jadi ya tadi yang disebutkan oleh Pak Muji gitu ya, benar saja masih dipanggil gitu ya, jangan sampai ya tidak benar gitu ya. Kalau memang ada kesalahan ya segera diperbaiki gitu ya. Mengenai terkait dengan temuan gitu ya, harusnya kan saya lupa aturannya, tapi yang jelas di BPK itu atau di temuan audit itu ada jangka waktunya itu. Kalau memang tidak ditindaklanjuti, kalau atas kerugian negara itu otomatis langsung dinaikkan, langsung diberikan ke pihak penyelidik gitu, penyelidik. Gitu ya. Jadi menurut saya kalau memang sudah ditindaklanjuti gitu ya, dengan lengkap gitu, ditindaklanjuti, tidak hanya pengembalian ya. Kalau memang ada kesalahan administratif ya, kesalahan administratif juga menurut saya perlu diterapkan ke orang-orang yang terlibat itu untuk menghindari yang lebih besar justru lebih akan masuk lagi, yaitu contohnya pidana ini gitu ya. Karena melihatnya hanya unsur kerugian negaranya saja yang dikembalikan, tapi kesalahannya gitu tidak dibina. Itu sih Pak menurut saya. Ya sesuai pasal 78 tadi yang kalau di Perpres. Oke Pak, ini ada yang resen ya dari Bapak dari bidang lalin, ini mungkin dari Bapak dari kepolisian ya. Kepada beliau kami persilakan Pak untuk open mic, bisa bertanya secara langsung pada narsum Bapak Didi. Kami persilakan Pak. Izin Pak. Ya. Dengar suara saya Pak? Sudah. Ya. Baik Pak. Ya, saya Rio Pak dari Disub, Jawa Timur. Oke.
Iya, mohon izin Pak terkait dengan ini ya, hukum ini ya di pengadaan barang jasa. Itu kemarin kita tuh ada semacam hibah Pak. Hibah, kemudian ada pemeriksaan dari BPK, padahal angka yang hibah itu kan kita hibah uang. Ternyata dari pemeriksa ada temuan tidak sesuai dengan harga gitu. Nah, membandingkannya dengan online tersebut yang banyak beredar di internet. Padahal barangnya ini sudah bersertifikat gitu Pak, sudah ada uji mutunya. Dan sesuai, kalau harganya sesuai dengan HSPK-nya, harga persatuannya. Nah, dari temuan itu rame Pak. Mungkin Bapak sudah dengar gitu ya. Rame. Nah, ramenya itu ya sudah APH, berbagai macam APH, mulai dari kabupaten kotanya APH, sampai dari tingkat provinsi, sampai lembaga-lembaga sharing Maido. Nah, itu data itu kok ada semua gitu loh, dari temuan-temuan itu gitu loh. Nah, ternyata kan dari pemeriksa itu data itu bisa diminta, Pak. Nah, hal ini kan akhirnya membuat apa Pak ya? Jadi berita itu banyak yang ngawur gitu. Banyak yang diolah, digoreng dan sebagainya. Ini bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal seperti itu? Padahal kita hanya menghibahkan uang, bukan barang. Untungnya kayak uang, kita nggak proses, kita pun nggak megang uangnya. Dan barangnya pun dari mereka, seperti itu. Dari pokmasnya. Nah, ini bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu, Pak? Kita benar-benar nggak terlibat dengan istilahnya pencairan keuangannya dan sebagainya. Kita hanya proses untuk administrasi untuk pokmasnya, seperti itu. Mohon pencerahannya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terus dengan Bapak siapa ini masalahnya di ruang Zoom ini? Bapak bidang lain, Pak Rio ya? Iya. Oh, Pak Rio ini Pak Rio ternyata melakukan curhatan Pak gitu ya, karena sering baru saja mengalami terkait dengan proses hukum, karena diminta-minta itu mungkin secara emosional waktu itu juga menyita pikiran kan gitu. Mohon capek, untuk Pak. Gimana Pak solusinya ini Pak Didi? Kalau saya kembalikan seperti tadi Pak. Yang pertama itu kan ini kita harus lihat kalau memang ada kesalahannya di mana gitu ya. Apakah setiap kesalahan itu pidana? Enggak juga gitu ya. Apalagi dari pihak tidak ada yang menerima suatu apapun gitu ya. Kalau memang ada kesalahan tersebut ya sanksinya juga atau administratif ya, sanksinya sanksi gitu harusnya, bukan itu ya. Akhirnya di sini kalau menurut saya ya tadi kembali lagi ini ya dokumen-dokumennya Pak. Kalau akhirnya dokumen-dokumen yang akan menyelamatkan bapak setiap keputusan yang akan diambil gitu, dan pembuktian bahwa memang tidak ada penerimaan apa-apa dari proses yang ada itu mungkin Pak. Kalau menambahkan ya Mas Didi. Ya, tadi silakan, saya silakan. ada sedikit dengan Pokmas gitu ya, tadi hibah kepada Pokmas yang saya dengar tadi. Mungkin Pak. Ya ini kan hibahnya dalam bentuk uang gitu kan, pasti kan pemerintah juga harus memonitoring ya kan terkait dengan pelaksanaan itu. Nah di RAP itu kan juga sudah di RAP yang diajukan oleh Pokmas atas kebutuhan itu kan juga sudah dicek nih ya sama pemilik keuangan nih dari pemerintah, ya pastinya kan ada data, oh harganya wajar yang disampaikan. Nah kemudian yang jangan lupa bahwa dipastikan nih tanggung jawab terkait dengan proses pelaksanaan di kegiatan itu ya kan itu menjadi tanggung jawab mutlak gitu.
disampaikan tuh di dokumen kontrak swakelolanya gitu kan, atau mungkin di saat pencairan itu menjadi tanggung jawab mutlaknya dari Pokmas ini, ya kan, terkait dengan kebenaran di proses dan penggunaan keuangan tersebut gitu. Itu menjadi penting gitu kan. Kalau memang kemudian hari memang menurut audit ada ini ya, itu menjadi tanggung jawabnya Pokmas, seperti itu Mas. Itu harus disampaikan mungkin di kontrak swakelolanya gitu kan. Itu disampaikan. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih Pak Muklis sudah menambahkan. Oh, ini Pak Muji juga akan menambahkan. Ya, kembali kepada pernyataan awal saya tadi ya, bahwa proses benar, kontrak benar, kita pun masih bisa dipanggil oleh APH karena APH kita dalam rangka mencari penindakan korupsi gitu ya. Jadi kita harus menyadari itu, proses benar, tender benar, kontrak benar, maka kita harus melakukan apa? Mitigasi risiko terhadap hal demikian. Dalam lingkungan yang demikian, kita harus melakukan mitigasi risiko. Risikonya apa? Ya, maka kita antisipasi dengan 4L. Apa itu? Ya, kita harus mengkoleksi, mengupdate peraturan. Yang kedua, kita harus membangun logikanya. Yang ketiga, lengkap dokumentasi. Yang keempat, lunas berbayar dan yakin dengan bayaran. Kalau nggak yakin, ya jangan dibayar. Libatkanlah Inspektorat BPKP. Berikutnya, betul. Ya, tidak ada suap, tidak ada hadiah jabatan atau tidak dimutasi, itu. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ya, kalaulah benar ya. Jadi itu haruslah kita mitigasi sekarang ya. Apakah itu dialihkan risikonya, dibagi risiko dan sebagainya. Itu pelajaran mitigasi. Jadi harus kita sadari itu, sepanjang tidak ada suap, sepanjang tidak ada jabatan, ya bagaimana kita bisa menjelaskan kepada proses-proses audit maupun proses-proses hukum. Demikian. Ya, itu sudah memang tugas kita lah sebagai ASN ya gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Musi. Ini ada yang bertanya lewat ruang chat Zoom. Jadi ini kelihatannya juga lagi curhat juga. Ini izin bertanya Pak, di tempat kami, ini tempatnya mana ya? Dari Pak Isar Masruri. Saya menjawab, kami setelah menjawab sanggah dari peserta, terkadang peserta tersebut karena kurang puas, si penyanggah tadi tidak mempergunakan hal melalui sanggah banding, melainkan melaporkan ketidakpuasannya ke media, dan selanjutnya menjadi bahan laporan LSM atau PES ke APH, dan tuduhan mereka terbukti. Apa kami bisa menuntut balik ke pelapor melalui APH juga, atau bagaimana Pak? Mohon masukannya. Ini tadi sudah disampaikan Pak Muji juga, kita juga hati-hati pun terkadang masih dilaporkan juga kan gitu. Ini mohon penjelasan, mohon masukan dari Pak Didi Pak. Moga Pak. Mana nih Pak Didi? Laporan. Terkait yang disampaikan Pak Ishar ya, itu sebenarnya kan di Perpres pengadaan itu sudah di cover gitu ya di Pak Ishar SN ya. Mungkin mau menyampaikan langsung Pak, bagaimana diberikan kesempatan. Mas Rif barangkali mau menyampaikan secara langsung, silakan open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf tadi misalnya tuduhannya tidak terbukti Pak, saya salah ketik tadi, tidak terbukti tuduhannya, sangkaannya ke kami, ke Pokmil, kalau dia merasa dirugikan. Nah, tuduhannya itu tidak terbukti. Bagaimana tuh Pak? Karena kejadian ini hampir tiap tahun berulang terus. Nah, apakah kita harus menuntut balik untuk pencemar karena sudah pencemaran nama baik atau bagaimana Pak? Ya. Mana Pak Didi? Halo. Sudah disampaikan Pak Didi untuk mitigasi risiko sebenarnya. Iya. Yang pertama terkait pengaduan ya, di Perpres 16/2018 peristiwa perubahan itu kan diatur
semuanya muara itu harus ke APIP ya, bukan ke APH gitu. Kalau belum serah terima pekerjaan gitu, belum selesai pekerjaannya itu. Apalagi ini pengambilannya masalah tender gitu. Jadi ya sebenarnya dengan pasal 77 kalau saya di Perpres itu, pasal 77 gitu ya, itu harusnya disampaikan ke APH agar pengaduan itu diprosesnya di APIP gitu ya. Mengenai tindak bagaimana sikap kita ke masyarakat ya, sebenarnya kan Bapak Ibu di selaku ASN gitu, memang kan ada masyarakat itu diberikan difasilitasi kalau untuk sebagai media pengawasan gitu ya. Kalau memang tidak terbukti, alhamdulillah gitu Pak. Ya memang kalau justru di pemerintah juga mendorong itu partisipasi masyarakat, ya mudah-mudahan sih itu dalam rangka niat baiknya menjaga proses agar tidak terjadi permasalahan gitu ya. Kalau memang tidak terbukti ya nggak apa-apa Pak, jangan ini ke masyarakatnya, justru harusnya didorong gitu ya, makin ngadu aja gitu terus. Itu makin membuka keterbukaan, menguatkan prinsip good governance kan, dan keterbukaan informasi publik juga. Itu sih Pak kalau menurut saya. Oke, gimana Pak Isar Masuri? Sudah puas ya terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Didi? Ya, kecuali ya Pak, itu menyangkut permasalahan pribadi gitu ya. Menuduhnya ya semisal tidak terkait dengan pekerjaan tapi dengan pribadi, semisal Pak Isa dituduhnya selingkuh atau pencemaran nama baik kan, akhirnya itu ya delik aduan gitu ya. Kalau mengenai pekerjaannya itu memang ya sudah menjadi kewajibannya gitu ya, masyarakat memang berhak untuk mengontrol pekerjaan setiap aparat sipil negara. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Didi sudah menjawab dengan terima kasih Pak atas pencerahannya. Ini saya juga sharing-sharing terkait dengan mungkin di sini ada yang berlaku sebagai PPK, tenaga ahli maupun fungsional pengelola pengadaan barang jasa ya. Terkait dengan hukum di sini itu sering kali dimulai dari tidak dilaksanakannya rapat persiapan penandatangan kontrak. Ketika PPK mengupload di situ rancangan kontrak, yang namanya rancangan kontrak, ketika terjadi salah satu pemenang dan di situ pada saat rapat persiapan kontrak, maka di situ rancangan kontrak harus dibahas. Itu Pak Didi ya. Tapi di sini seringkali banyak PPK itu tidak melakukan pembahasan terkait dengan rancangan kontrak tersebut. Maka di sini bagaimana rancangan kontrak tersebut dipahami oleh sepihak, oleh PPK, terus nanti rancangannya dihapus, di situ kontrak, terus pendanaan oleh penyiar. Di sini sebenarnya harus perlu dibahas oleh kedua belah pihak, karena di sini adalah mengatur kedua belah pihak, kan gitu Pak Didi ya. Ini mohon untuk di PPK, baik pengelola pengadaan mungkin yang menjadi tim teknis, tenaga ahli terkait dengan pendampingan kontrak, di sini mohon untuk diingatkan PPK gitu ya, untuk membahas rancangan kontrak kedua belah pihak. Karena di situ sudah masih berbunyi pada diupload itu rancangan berarti di situ ada mungkin bisa juga perubahan atau pengurangan Pak Muji ya pada saat kalau pengurangan nggak bisa, tapi penambahan mungkin klausul-klausul bisa Pak Muji ya, terkait dengan pembahasan rancangan kontrak itu menjadi kontrak oleh kedua belah pihak atau Pak Didi ya. Itu sehingga nanti di situ ada kesepakatan bersama kan gitu. Ini kalau memang sering-sering terjadi di daerah ini jarang sekali itu dibahas pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak, rapat persiapan kontrak di situ Pak. Mohon Pak Didi untuk berikan tanggapan. Ini masih ada beberapa menit lagi. Ini masih ada 5 menit ya? Ya, berapa menit lagi Pak Muklis? Sudah habis waktunya. Oh, sudah habis ya? Ini. Oh, sudah lewat. Sudah lewat ya? Oke.
Mohon Pak Didi untuk memberikan closing statement terkait dengan hukum pengadaan, aspek hukum pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, ya sebelum saya closing statement ya Pak, saya sedikit ada revisi tadi yang terkait pertanyaan Pak Tito ya, mohon saya cek kembali ternyata memang benar terkait syarat subjektif dan objektif, itu yang syarat subjektif yang dapat dibatalkan, sedangkan yang syarat objektif itu batal demi hukum gitu ya. Ya tadi saya kebalik gitu ya, itu mungkin yang pertama. Yang kedua terkait closing statement-nya ya, tadi hukum ini ya karena negara kita gitu ya, undang-undang dasar menyebutkan bahwa memang negara hukum ya, konsekuensinya memang semuanya diatur hukum, termasuk Bapak Ibu yang penyelenggara negara gitu ya. Tapi ya tadi disebutkan oleh di tujuan hukum itu bahwa tujuan hukum itu baik sebenarnya, yaitu adalah dalam rangka memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi dengan tujuan baik itu juga mudah-mudahan ya harusnya hasilnya baik. Dengan memahami aspek hukum pengadaan barang jasa pemerintah, kan Bapak Ibu menjadi lebih tahu bahwa setiap gerak-geriknya itu masuknya ke ranah hukum mana gitu. Ya memang setiap kesalahan itu ada hukumnya gitu ya, tapi setiap hukum gitu ya memang dalam keadaan tertentu ya tidak tepat penerapannya. Nah, dengan pemahaman ini gitu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memposisikan setiap permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin dari saya, Pak Suyadi, Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Didi. Saya selaku moderator yang sudah menemani Bapak Ibu dari menit awal hingga akhir ini, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya juga terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sahabat MS Training and Consulting sudah stay dari awal hingga akhir acara. Saya mohon maaf, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.